Halo, bagaimana? Masih butuh persiapan? Bu, kelompok saya boleh duluan? Ya, silahkan. Belum. Oke. Baik. Izin share screen ya. Silakan. Sudah. Ada yang mau? Ada aja yang mau. Mana udah? Ngomong kedengeran. Agak putus-putus, Wildan. Oke. Kayak ini, kayak iklan ini, Cak. Sudah terlihat? Halo, apakah sudah terlihat? Sudah. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andreas Juliana, Mauli Yasita, Aswatun Hanjani, Muhammad Saifullah, Muti Istiqomah, dan Nadifa Febianisa akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang isu ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Lalu pokok pembahasannya yaitu ada pengertian pemerataan pendidikan, perbandingan pendidikan di desa dan di kota, contoh kasus pendidikan tidak merata di Indonesia, upaya mengatasi ketidakmerataan pendidikan Indonesia, lalu akhiran dengan kesimpulan. Untuk pengertian pendidikan, boleh Andreas untuk membacakan. Ya, baik. Dimulai dari pengertian pendidikan, yaitu pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat memfasilitasi suatu perubahan yang baik. Kemudian pendidikan ialah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia, negara, hingga pemerintah di era reformasi ini. Kemudian adapun pengertian pemerataan pendidikan, yaitu pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan sebuah program pendidikan yang mampu menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan agar dapat menunjang pembangunan sumber daya manusia yang kompeten. Kesempatan memperoleh pendidikan ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis lokasi. Boleh di next. Kemudian ada perbandingan pendidikan antara desa dan kota. Yang pertama yaitu kurang memperoleh kesempatan pendidikan yang berkualitas, sedangkan di kota memiliki kesempatan pendidikan yang berkualitas dan layak. Yang kedua yaitu terbatas dari segi fasilitas, sarana prasarana, dan tenaga pendidik yang menunjang proses pembelajaran, sedangkan yang di kota didukung dengan fasilitas-fasilitas, sarana prasarana, dan tenaga kerja pendidik yang memadai. Yang ketiga, yaitu kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar untuk melaksanakan pendidikan, sedangkan di kota adanya motivasi yang tinggi untuk melaksanakan pendidikan. Dan yang keempat, yaitu lalu mencoba memberi waktu. Yang keempat, yaitu sarana fisik. Rendahnya sarana fisik, kualitas dan jumlah guru serta lingkungan menyebabkan pencapaian prestasi siswa tidak memuaskan. Pengembangan kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi menjadi terhambat. Sedangkan di kota, umumnya anak-anak memiliki pencapaian prestasi yang relatif baik dan stabil. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Maulida. Kepada Maulida, dipersilakan. Kemudian ada contoh nyata pendidikan di Indonesia yang tidak merata, berada di Kecamatan Sekata, Kabupaten Bulungan, dan di Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Di desa tersebut banyak anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP.
dikarenakan tidak adanya fasilitas pendidikan dan jarak tempuh yang jauh. Hal ini menyebabkan banyaknya orang tua harus mengeluarkan biaya besar untuk mengantarkan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan yang layak. Tidak hanya itu, di daerah Sukamandan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kecamatan Lubuk, Kabupaten Banggal, Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat masalah kekurangan guru serta sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Nadifa. Baik, untuk selanjutnya ada upaya untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur negara, tak terkecuali pada bidang pendidikan, memegang peran yang sangat penting untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Adapun hal yang dapat dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya yang pertama, pemerintah harus meningkatkan perhatiannya dengan mengupayakan persebaran tenaga kerja pendidik yang lebih merata. Kedua, pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan agar guru dapat disebar ke pelosok daerah sekaligus menjamin kesejahteraan yang sesuai, serta pemenuhan kelengkapan fasilitas yang memadai di sekolah tersebut. Dan untuk selanjutnya, pengawasan dari pemerintah mengenai alokasi dana pendidikan juga harus lebih dikawal dan diawasi kembali. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mutia. Untuk Mutia dipersilakan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam pelaksanaannya pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan. Salah satunya adalah masalah pemerataan pendidikan yang belum sepenuhnya merata. Ketidakmerataan pendidikan ini dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi di antara pemerintah, pusat, dan daerah. Jika dibandingkan pendidikan di kota dan di desa, di desa memiliki banyak sekali kesenjangan. Kota memiliki kesempatan pendidikan yang berkualitas dan layak karena didukung dengan fasilitas-fasilitas, sarana prasarana, dan tenaga kerja pendidik yang memadai, sedangkan desa kurang memperoleh kesempatan pendidikan yang berkualitas. Padahal pendidikan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan ini sangat perlu dilakukan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur negara tak terkecuali pada bidang pendidikan, hendaknya menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu agar guru dapat disebar ke pelosok daerah sekaligus menjamin kesejahteraannya. Pengawasan dari pemerintah mengenai alokasi dana pendidikan juga harus lebih dikawal dan diawasi kembali sebab pemerataan pendanaan untuk merevitalisasi sekolah-sekolah perlu digencarkan agar seluruh fasilitas dapat tersedia dan layak untuk digunakan, sehingga menunjang para peserta didik dalam memperoleh pendidikan. Tak hanya itu, masyarakat juga dapat ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya alokasi dana pendidikan ini dengan mencari tahu informasi mengenai alokasi dana pendidikan melalui neraca pendidikan daerah. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Andreas, Maulia, Nadifa, dan Mutia untuk pemaparannya. Berikut itulah dari kelompok kami pemaparan ketidakmerataan. Oke. Berikut referensinya dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu ketidakmerataan dalam ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. putus-putus nggak? Iya, Bu.
Baik, mohon maaf tadi saya coba restart wifi dulu. Kalau sekarang putus-putus nggak? Sudah tidak, Bu. Bu. Oke. Mungkin bisa dilanjut ya. Terima kasih kelompoknya Wildan. Ada lagi yang mau presentasi atau saya tunjuk lagi? Kelompok saya, Bu. Oke, silahkan Kronika. Oke, baik, Bu. Izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan mengenai kajian permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendahuluan. Masalah pemerataan pendidikan merupakan persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karisa. Permasalahan dalam pendidikan. Yang pertama, tenaga kependidikan. Guru-guru yang bersedia mengajar enggan atau menolak untuk mengajar di daerah terpencil. Yang kedua, pembagian zonasi. Diadakannya pembagian zonasi menyebabkan tidak adanya penumpukan siswa terbaik di dalam satu sekolah dan menyebar ke sekolah lainnya. Namun, hal ini harus berbanding lurus pula dengan pembagian guru yang sebanding di tiap sekolah. Next. Yang ketiga, kurang pengawasan. Tidak adanya pengawasan dari Dinas Pendidikan mengenai situasi sarana, prasarana, dan kondisi pembelajaran di wilayah daerah terpencil, karena kondisi geografis dan menyebabkan tingkat ketidakhadiran guru dalam kegiatan belajar mengajar meningkat. Yang keempat, akses internet. Permasalahan akses internet menjadi sangat penting dalam perkembangan pendidikan, karena pembelajaran dapat dilakukan secara daring atau dalam rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Berikutnya adalah bukti nyata dari permasalahan pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Ada murid-murid di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang masih sulit untuk berangkat ke sekolahnya karena kurangnya pengawasan mengenai kondisi geografis di wilayah terpencil. Selanjutnya, murid-murid di wilayah Indonesia bagian timur yang harus belajar tanpa adanya guru karena kurang mendapatkan pengawasan mengenai tenaga kependidikan. Selanjutnya, salah satu sekolah di Jakarta yang menjalani kegiatan belajar mengajar dengan kondisi sekolah yang tidak layak karena kurangnya pengawasan mengenai sarana dan prasarana. Untuk selanjutnya, sejumlah mahasiswa melakukan demo mengenai uang pendidikan yang sangat tinggi, sehingga membuat stigma masyarakat lebih memilih kerja dibandingkan untuk mengenyam sekolah ataupun kuliah. Kemudian, masih banyak wilayah terpencil di Indonesia yang kurang mendapat pengawasan mengenai teknologi dan akses internet untuk belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadli. Oke, untuk solusi atau upaya dalam pemerataan pendidikan Indonesia yaitu bisa dengan salah satunya itu pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas di wilayah sekitar sekolah. Dapat dengan melakukan survei apa saja fasilitas yang diperlukan serta memberikan gaji dan tunjangan yang sepadan bagi guru yang ditugaskan untuk mengajar di daerah terpencil. Lalu yang kedua, melakukan rolling guru yang memiliki potensi dan kualitas yang unggul. Guru yang mampu dan bersedia dapat di-rolling ke sekolah yang lain, sehingga kualitas guru pada sekolah-sekolah bisa merata. Namun guru yang berpotensi juga harus diberikan tunjangan atau insentif berdasarkan kerja keras dan kualitasnya. Selanjutnya. Lalu yang ketiga, memperkuat pengawasan, melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur dan alokasi sarana dan prasarana di daerah terpencil, memperhatikan layanan internet di sebuah wilayah, serta membangun banyaknya sekolah gratis di daerah terpencil dan beasiswa agar lebih mudah mengakses pendidikan dan tidak menimbulkan stigma di mana pendidikan tidak dapat menopang keberlangsungan hidup.
Lalu yang terakhir adalah perlu adanya ketegasan dalam bentuk sistem keamanan yang dapat membuktikan bahwa guru dan murid telah melakukan kegiatan belajar mengajar, sehingga tingkat ketidakhadiran guru dalam kegiatan mengajar dapat menurun. Simpulannya yaitu, tidak meratanya pendidikan Indonesia disebabkan oleh kurangnya minat guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil karena minimnya fasilitas, persebaran guru yang berkualitas tidak merata, tidak adanya pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap kinerja tenaga kerja, serta sarana dan prasarana sekolah, perluasan akses internet yang tidak maksimal, dan stigma masyarakat yang memilih anaknya untuk bekerja dibandingkan sekolah karena mahalnya biaya pendidikan. Dari permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah melakukan survei dalam mengadakan fasilitas, meningkatkan tunjangan bagi guru, melakukan rolling terhadap guru, dan adanya evaluasi terhadap sarana dan prasarana sekolah, membangun sekolah gratis maupun beasiswa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, mungkin atau ada yang ingin bertanya? Itu ya, ketidakmerataan juga. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau berpendapat terhadap pemaparan materi barusan? Oke. Kalau tidak ada, mungkin Gilvan mungkin ya? Ya Bu, baik, izin masuk. Kalau dari Gilvan sendiri berpendapat bahwa di Indonesia sendiri itu kita masih mengalami kurang pemerataan untuk pendidikan di Indonesia, sedangkan jumlah partisipasi dari masyarakatnya sendiri untuk mengikuti jenjang pendidikannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, tapi kualitas pendidikan yang kita dapatkan masih tidak meningkat dan malah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jadinya ini mengakibatkan ketidakmerataan dan masih banyak juga fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan oleh para murid-murid yang berada di pelosok-pelosok khususnya. Jadi memang itu menjadi faktor yang sangat krusial bagi kita semua. Kalau dari Gilvan sih begitu secara singkatnya. Oke, baik. Terima kasih, Gilvan. Ada lagi yang mau berpendapat? Jadi sebetulnya pemerintah itu dari beberapa tahun yang lalu sudah memfasilitasi ya untuk peningkatan kompetensi di beberapa program untuk tenaga pengajar pendidikan gitu. Namun memang ada salah satu faktor juga yang mempengaruhi tidak maksimalnya program tersebut secara terlaksana. Mungkin pertama dari segi tenaga pengajarnya kurang tertarik ya dengan programnya, apalagi tahu jika ditempatkan di luar daerah atau jauh dari domisilinya. Sebetulnya sudah ada banyak programnya sih, gitu. Cuman memang ada beberapa yang tidak. Oke, selanjutnya bisa presentasi dari kelompoknya Edwin ya? Edwin belum ya? Iya, belum Bu. Oke, silakan Edwin, kelompoknya bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Baik Ibu, izin share screen. Ya, silakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian pendidikan Indonesia di antara negara-negara lain. Boleh di next? Dengan anggota kelompok kami, Delia Fitristiani, Edwin Pujiantoro, Muhammad Gilvan, Dia Lutfia Mahendro, dan saya sendiri, Najwa Nabila Madasisoyo. Baik, yang pertama mengenai isu pendidikan Indonesia di mata dunia.
Indonesia berada di papan bawah peringkat pendidikan dunia 2018 yang disusun oleh PISA. PISA itu ialah Program for International Student Assessment. Jadi program ini diadakan sejak tahun 2000 dan diadakannya itu secara rutin per 3 tahun sekali. Survei ini dilihat dari anak usia 15 tahun yang dilihat dari nilainya itu dilihat dari kemampuan membaca, kemampuan berhitung atau matematikanya, dan kemampuan ilmu pengetahuan atau sains. Boleh di next. Baik, di sini teman-teman bisa lihat dari hasil PISA 2018 yang di mana Indonesia itu berada di peringkat 6 terbawah. Nah, 6 terbawah dengan skor nilai yang biru itu, berwarna biru itu untuk membaca, skor yang orange ini untuk kemampuan matematikanya, dan skor yang merah ini untuk ilmu pengetahuan. Dan kita ketahui juga di bawahnya ini ada rata-rata. Untuk membacanya 487, sedangkan Indonesia masih 371. Rata-rata untuk kemampuan matematikanya 379 Indonesia, sedangkan rata-rata keseluruhannya itu 489. Dan rata-rata untuk kemampuan ilmu pengetahuannya itu 489, sedangkan Indonesia masih 396. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki skor yang masih di bawah rata-rata. Oke, boleh di next. Oke, dari sini muncul masalah, yakni boleh dulu di next. Nah, kualitas pendidikan Indonesia menurun. Kita bisa lihat juga dari track yang track record punya Indonesia dari tahun 2000 sampai 2018. Oh ya, Indonesia itu bergabung dengan program ini semenjak tahun 2000. Jadi dari awal juga Indonesia sudah mengikuti program ini dari awal PISA itu hadir gitu. Nah, yang pertama itu di tahun 2000 masih tolak ukurnya itu hanya kemampuan membacanya aja. Nah, bisa kita lihat bersama juga dari tahun 2000 ke tahun 2009 kita bagus, tracknya naik. Namun di 2012 kita turun, lalu naik satu poin dan turun kembali, turun jauh di tahun 2018. Lalu selanjutnya di kemampuan matematika. Kemampuan matematika ini baru ada di tahun 2003. Jadi 2003 yang tolak ukurnya itu kemampuan membaca dan kemampuan matematikanya. Indonesia naik 2003 hingga 2006, terus turun kembali, naik lagi di 2018, naik kembali sampai 2015 dan turun kembali di 2018. Lalu yang terakhir itu di tahun 2006 bertambah lagi. Tolak ukurnya menjadi kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan kinerja sains. Di 2006 kita poinnya cukup di atas, lalu turun hingga 2012, terus naik lagi, lalu turun kembali di 2018. Jadi di 2018 ini kita memiliki skor nilai yang menurun, sangat menurun di tahun 2018. Kira-kira masalahnya kenapa? Boleh dilanjutkan dengan rekan saya, Dia Lutfi. Mangga Dia. Baik, Najwa, terima kasih. Dari isu yang sudah dipaparkan tadi, semua klasifikasi permasalahan sudah dapat terlihat menyangkut masalah dari pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, efisiensi pendidikan, relevansi pendidikan. Dan adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang permasalahan pemerataan yang kurang. Hal ini sangat bisa kita lihat bersama, pemerataan dari hal kurang penting ke hal yang sangat penting atau vital masih terasa kurang. Yang pertama, guru-guru yang kompeten masih belum banyak yang ditempatkan di daerah 3T. Lalu yang kedua, siswa-siswi di kota dan di daerah memiliki fasilitas yang jauh berbeda.
Yang ketiga, buku ataupun sumber pengetahuan belum cukup tersedia pada daerah 3T. Dan yang keempat, kesempatan belajar anak-anak di daerah lebih kecil dibandingkan anak-anak di kota karena berbagai faktor. Masalah yang kedua, yaitu tentang mutu pendidikan yang rendah, yang dimana poin pentingnya adalah sistem pendidikan yang tidak memuaskan. Selain itu, rendahnya mutu pendidikan bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Masalah yang pertama yaitu perspektif masyarakat yang kurang terhadap pendidikan. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, yang dimana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Sayangnya, belajar sebagai kewajiban ini kini bergeser mencari pangkat, gengsi, dan mendapatkan gelar. Disinilah awal mula pendidikan rendah, karena dari tujuannya saja menjadi ambigu. Banyak yang berbondong-bondong mengejar statik dan pengakuan, yang dimana mereka menjadi tidak mendapatkan esensi dari pembelajarannya itu sendiri. Masalah yang kedua yaitu sistem pendidikan yang membelenggu. Sistem pendidikan yang membelenggu itu bisa dilihat di era pendidikan yang modern ini, yang seharusnya guru tidak lagi menjadi narasumber utama dalam sistem pembelajaran, melainkan sebagai pendamping, penyemangat, dan fasilitator. Yang artinya, bila sistem pendidikan ingin berhasil, maka para murid kini harus diedukasi untuk menjadi lebih aktif dan mencari tahu sesuatu dari sumber-sumber lainnya di luar sekolah. Terlebih, setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, di mana mereka akan menjadi lebih cerdas saat mempelajari suatu hal yang berkenaan dengan minat dan bakat mereka. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan yang kuno. Jika kita perhatikan dan cermati lagi, bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini masih terlalu kuno atau bisa disebut feodalistik, yang dimana hal ini bisa kurang menghargai kebebasan berpikir. Banyak yang beranggapan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim harus berani menyederhanakan kurikulum, serta mengurangi aturan-aturan yang membelenggu untuk menciptakan kebebasan pendidikan. Dari hasil PISA tadi, banyak yang beranggapan bahwa survei itu tidak boleh dikesampingkan. Justru survei ini menjadi acuan memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Lalu masalah yang keempat yaitu proses pembelajaran yang belum efektif dan efisien. Proses pembelajaran selama ini masih terlalu berorientasi terhadap penguasaan teori dan hafalan dalam semua bidang studi yang menyebabkan kemampuan belajar peserta didik menjadi terhambat, di mana metode pembelajaran yang terlalu berorientasi pada guru ini cenderung mengabaikan hak-hak dan kebutuhan siswanya, serta pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan dan mengasyikkan juga mencerdaskan menjadi kurang optimal. Faktor yang turut berpengaruh terhadap rendahnya efisiensi pendidikan adalah rendahnya kemampuan pengelolaan berbagai masukan pendidikan, baik dalam menjalankan proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan secara keseluruhan, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun pada pengelolaan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan faktanya, masih banyak alasan proses pembelajaran yang tidak efektif dan efisien, yang diantaranya itu masalah jumlah jam belajar siswa, umur guru yang belum merata di sekolah, dan juga masalah dana yang dialokasikan di sekolah. Untuk selanjutnya, ada masalah tentang efisiensi yang akan dijelaskan oleh Gelvan. Baik, terima kasih. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai efisiensi pendidikan yang masih dinilai sangat kurang di Indonesia. Efisiensi pendidikan dinilai masih kurang efektif serta tidak efisien. Nah, nampaknya semakin hari kualitas serta efisiensi dari pendidikan pada negara Indonesia semakin terlihat menurun apabila kita melihat dari data tahun ke tahun. Tidak heran karena bagaimanapun masih ada banyak faktor yang menjadi penghalang dalam meningkatkan keefektifan pendidikan di Indonesia. Nah, untuk faktor-faktornya sendiri, diantaranya ada yang pertama, ekonomi menjadi faktor utama sebagai penentu kualitas pendidikan. Faktanya dalam menunjang pendidikan bagi setiap warga Indonesia dibutuhkan biaya yang tergolong besar. Semakin tinggi kualitas pendidikannya, maka biayanya pun yang perlu dikeluarkan semakin besar.
Faktor ini menyebabkan masih banyaknya warga yang berada di kelas ekonomi bawah tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa menunjang kualitas pendidikan yang tinggi, sehingga kebanyakan dari mereka hanya menginjak pendidikannya menuju SMA saja atau bahkan hanya SD saja. Itu artinya mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk dapat melanjutkan studi mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi. Yang kedua di sini ada dinilainya kurang kualitas mengajar pada guru. Terkadang faktor yang menjadi penentu dari tinggi rendahnya kualitas pendidikan adalah tergantung dari bagaimana guru mengajar pada siswa-siswinya. Hal ini juga yang menjadi titik pola dasar pikiran yang sedang dialami oleh Indonesia, di mana para guru saat ini dipandang semakin rendah karena tidak begitu diberikan layanan yang layak. Faktanya di beberapa sekolah Indonesia masih banyak guru-guru honorer yang upahnya masih tergolong rendah dan tidak layak untuk dijadikan sebagai pekerjaan pokok. Dari faktor ini menghasilkan sebuah terjadi penurunan keminatan dari kalangan pelajar untuk menjadi guru, sedangkan partisipasi dari siswa sekolah dasar hingga SMA atau SMK semakin bertambah. Tentunya hal ini akan menjadi ketidakseimbangan serta menjadikan kualitas dari mengajar guru tidak maksimal bagi siswa-siswinya. Hasilnya dikutip dari Kemendikbud setelah dilakukan sebuah survei terhadap 460.000 guru pada tahun 2012, bahwanya guru mendapatkan sebuah hasil uji kompetensi dengan nilai rata-ratanya sebesar 44,5, sedangkan target yang perlu diuji, nilai target yang dibutuhkan adalah sebesar 70. Yang ketiga di sini yaitu tentang pemetaan pada seluruh sekolah yang sangat kurang. Ditulis dari survei Kemendikbud terhadap 40.000 sekolah, yaitu dituliskan bahwa ada 75% dari sekolah Indonesia dinyatakan tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Lalu yang keempat di sini, ada kurangnya rasa inisiatif serta kepedulian yang guru berikan pada murid-muridnya. Sangat disayangkan bahwa di sekolah-sekolah Indonesia masih banyak guru-guru yang masih kurang memberikan rasa kepedulian serta keinisiatifan lebih terhadap siswa-siswinya dalam mengajar. Bahkan tidak jarang ditemukan sebuah kasus kekerasan, baik itu secara verbal ataupun inverbal yang terjadi di sekolah, tanpa pelindungan dari guru. Padahal guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga siswa-siswinya di sekolah. Tidak hanya dididik dalam hal akademis, melainkan juga dididik secara karakter dan perilaku yang bermartabat. Banyak kasus juga dalam hal pembulian yang dialami oleh siswa-siswinya, tetapi tidak diberikan perlindungan oleh guru dalam membela dari pembulian tersebut di sekolah, sehingga mengakibatkan siswa yang terbuli tersebut mengalami penurunan motivasi untuk mengikuti jenjang pendidikannya. Dari hal inilah yang mengakibatkan penurunan kualitas belajar di Indonesia, dan ini sudah terjadi sejak zaman dulu, dan di berita sering sekali terjadi kasus-kasus yang mengalami pembulian di sekolah. Lalu yang terakhir yaitu sangat rendahnya minat baca di warga Indonesia. Di Indonesia sendiri, minat baca dinilai sangat kurang, dan dikutip dari UNESCO bahwa minat baca Indonesia itu hanya bernilai 0,001%. Itu artinya dari 1.000 masyarakat Indonesia hanya 1 orang yang memiliki minat untuk baca secara serius. Baik, yang berikutnya akan menjelaskan mengenai kebijakan yang akan dijelaskan oleh Delia. Waktu tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Gilvan atas kesempatannya. Terima kasih juga atas pemaparannya tadi yang sudah memaparkan masalah-masalah mengenai apa yang terjadi atau permasalahan yang pendidikan yang terjadi di Indonesia, baik dari permasalahan pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Kemudian dari sini pemerintah tidak tinggal diam ya, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi. Adapun kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang pertama mengenai gerakan literasi sekolah. Ya, gerakan literasi sekolah ini digunakan pemerintah mengharapkan adanya sebuah peningkatan dari minat baca masyarakat, khususnya di sini siswa atau para pelajar. Dilihat dari
landasan filosofisnya ini menyangkut soal bahasa ya, dari Sumpah Pemuda yang menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian landasan yang selanjutnya mengenai yang telah dikeluarkan oleh Konvensi PBB pada tahun 2003 mengenai gerakan literasi, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2, Undang-Undang Dasar yang lainnya termasuk Undang-Undang Dasar dari perpustakaan sendiri. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Ya, beberapa tahun ke belakang ada isu ya mengenai ujian nasional digantikan dengan AKM, sehingga mereka mungkin berpikir untuk menambah les dan sebagainya, padahal AKM ini bukan menggantikan ujian nasional, namun sistemnya menggantikan ujian nasional. Sistem di sini mungkin maksudnya pelaksanaannya, pada pelaksanaannya, karena pada dasarnya AKM sendiri dilakukan untuk memberikan informasi yang berguna untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Nah, AKM ini mengukur capaian dasar peserta didik dari hasil belajar kognitif yang berupa literasi, numerasi, dan karakter pada tingkat dasar, menengah, dan menengah atas, agar para pengajar dapat menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Jadi AKM ini bukan untuk menggantikan ujian nasional. Pelaksanaannya juga untuk sekolah dasar itu dilaksanakan oleh kelas 5 SD, kemudian untuk tingkat menengah pertama itu dilakukan oleh kelas 8, kemudian untuk menengah atas dilakukan oleh kelas 11. Jadi sama sekali tidak menggantikan ujian nasional. Hanya sistemnya saja berupa penilaian asesmen nasional. Oke, kebijakan selanjutnya mengenai kurikulum 2013. Ya, kita sama-sama tahu kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 telah berjalan lebih dari 6 tahun, maka dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi pendidikan Indonesia dan kebutuhan pendidikan Indonesia pada zaman yang lebih modern daripada itu. Nah, kurikulum 2013 ini berorientasi pada 3 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Ya, dijelaskan dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas. Tujuan kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup serta pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya, pada sistem zonasi. Ya, sistem zonasi ini penerimaan peserta didik baru berdasarkan area atau zona terdekat ya. Fungsinya untuk melakukan pemerataan pendidikan. Ya, tujuan lainnya mungkin untuk agar pendidikan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Selain itu, sistem zonasi dituntut untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan atau lembaga sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk para siswa dan siswinya. Kemudian, zonasi juga menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang adil pada setiap zona atau wilayah yang ditetapkan berdasarkan tempat tinggal yang paling terdekat dari peserta didik. Kemudian zonasi ini juga akan memastikan terpenuhnya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, yang disediakan, yang tentunya berguna untuk satuan pendidikan beserta komponen-komponennya. Ya, adanya sistem zonasi ini tentunya untuk pemerataan pendidikan dengan kualitas terbaik, kemudian untuk rotasi guru yang dilakukan secara merata, dan yang paling penting untuk menghilangkan paradigma jual beli bangku, karena tidak ada sistem sekolah favorit, mengurangi adanya asumsi sekolah favorit.
Selanjutnya Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar sebenarnya merupakan lanjutan dari kurikulum 2013 ya. Ini dikeluarkan oleh pemerintah ketika pandemi COVID-19. Nah, jadi pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat yang mulai diuji coba kepada beberapa sekolah dan sekarang sedang dicoba untuk dilakukan oleh semua jenjang pendidikan. Kurikulum Merdeka Belajar ini membantu peserta didik agar lebih aktif dan mengeksplorasi dirinya dengan metode interaktif dan relevan dengan perkembangan zaman karena berorientasi pada transformasi digital. Peserta didik diberi semacam proyek dan semacamnya untuk tadi lebih aktif dan mengeksplorasi dirinya, tapi dengan interaktif juga bertanya kepada pengajarnya. Ya untuk di tingkat perguruan tinggi, contoh dari Merdeka Belajar adalah magang, pertukaran mahasiswa, KKN, proyek independen, dan lain sebagainya. Oke, mungkin poin selanjutnya dijelaskan kembali oleh Gelvan. Terima kasih kepada Delia atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang sistem high order thinking skill atau disingkat sebagai HOTS. Sebagai peningkatan mutu pendidikan, HOTS ini merupakan sebuah solusi yang diberikan oleh pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan yang berorientasi pada logika menjadikan ini sebagai indikator tingkat pemahaman siswa, di mana dengan soal HOTS ini diharapkan kepada siswa untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para siswa. Nah, berikutnya ada program meningkatkan mutu guru. Pemerataan, efisiensi, serta relevansi mutu pendidikan adalah hal yang akan langsung dieksekusi oleh tenaga pendidik, yaitu guru. Peningkatan mutu guru dengan banyaknya golongan serta perubahan dari persyaratan membuat ini menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Lalu yang berikutnya ada membangun sarana dan prasarana pendidikan. Baik itu sarana pendidikan dalam bidang teknologi ataupun sarana lain yang dapat meningkatkan kenyamanan proses dalam belajar dan mengajar. Lalu yang terakhir di sini ada menyediakan anggaran yang banyak untuk masalah pendidikan, di mana diharapkan pemerintah itu dapat memberikan anggaran yang lebih dalam menunjang pendidikan secara menyeluruh di Indonesia ini. Baik, yang sekarang akan dijelaskan untuk sarannya yang dijelaskan oleh Edwin. Waktu pertama persilakan. Terima kasih. Iya, izin masuk sebelumnya. Terima kasih pada Gelvan dan rekan-rekan sebelumnya yang sudah memaparkan permasalahan-permasalahan serta solusi yang sudah dipaparkan oleh pemerintah. Tes suara saya kedengaran, teman-teman? Masuk, Edwin. Dengar. Dengar. Maaf tadi agak sedikit ini jaringannya. Untuk saran yang pertama dari kami adalah peningkatan kualitas guru. Yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi, Gelvan, eksekutor utama dari sebuah proses pendidikan adalah guru. Karena balik lagi sekolah merupakan tempat utama untuk pembelajaran. Walaupun ilmu datang dari mana saja, guru itu bercengkrama langsung dengan para sasaran dan target dari pendidikan, yaitu para muridnya serta para mahasiswanya. Hal yang kedua adalah mengadakan sistem pendidikan dan pelatihan bagi guru. Ini berkesinambungan dengan poin yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas, yang dimana pelatihan serta pendidikan itu bukan hanya untuk para muridnya, tetapi para gurunya sebagai tenaga pendidik. Apabila para guru memiliki kapabilitas yang baik untuk mengajar, maka mereka bisa untuk membuat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, itu menjadi lebih baik lagi. Serta pelatihan dan pendidikan di sini itu berorientasi pada kemampuan soft skill seperti skill komunikasi, skill pemahaman, problem solving, dan yang bersangkut paut dengan hal itu. Oleh karenanya, kami menyarankan adanya sistem pendidikan dan pelatihan yang mengkhususkan bagi para guru untuk bisa
meningkatkan kualitas guru tersebut. Lalu selanjutnya adalah sistem penempatan dan perekrutan guru. Sistem penempatan sendiri adalah sistem yang dibuat oleh, menurut kami itu ditempatkan oleh pemerintah dan merekrut dari pemerintah juga gitu. Maksudnya di sini menempatkannya jadi adil dan sesuai bisa dengan keinginan atau kebutuhan. Lalu yang keempat adalah peninjauan ulang terhadap sistem penilaian dan kurikulum. Yang dimaksud di sini seperti yang sudah ada pada contohnya kurikulum KTSP yang diganti dengan kurikulum 2013, yang dimana itu ada peninjauan ulang terhadap sistem yang sudah dianggap kuno, serta kurikulum yang berlaku itu masih bisa dirubah, masih bisa kita relevansikan dengan kenyataan yang ada, dan kita efektifkan sebisa mungkin. Lalu yang kelima adalah menjalankan berbagai program pendidikan secara sistematis dan menyeluruh. Maksudnya di sini adalah pemerataan pendidikan, yang dimana apabila sekolah A menjalankan program A, maka sekolah B di daerah yang berbeda menjalankan program yang sama. Karena adanya kesenjangan di antara sekolah-sekolah yang memiliki program yang berbeda, kami melihat hal ini sebagai sebuah permasalahan. Oleh karenanya, pemerintah harus bisa lebih fokus dalam pemerataan pendidikan secara menyeluruh. Walaupun dari setiap daerah memiliki hak otonomi daerahnya masing-masing, tapi ada beberapa program-program seperti Merdeka Belajar, lalu literasi, PON literasi itu masih bisa untuk dilaksanakan secara serentak. Lalu selanjutnya adalah menyesuaikan pembelajaran dengan keadaan siswa. Menurut kami, pembelajaran itu tidak seharusnya kaku, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya dia. Pembelajaran dianggap kuno, dan itu sudah ada datanya by data. Sedangkan sekarang menurut kami adalah penyesuaian itu sudah tidak ada. Maksudnya penyesuaian adalah guru tidak pernah memikirkan adanya kesehatan mental dari para murid-muridnya ataupun kemauan dari murid-muridnya. Dan minat serta bakat mereka pun terpendam gara-gara mereka hanya fokus pada tulisan, bacaan, dan hafalan. Penyesuaian perlu dilakukan oleh para guru untuk bisa mencapai hati para siswanya. Lalu yang ketujuh, ada partisipasi aktif orang tua dan keluarga terhadap perkembangan pendidikan anak. Bukan hanya guru dan dosen yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak, kita sebagai para calon orang tua mungkin ya, harus bisa berpartisipasi aktif juga pada dalam perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita nanti. Atau khususnya orang tua sekarang perlu diingatkan bahwa pentingnya sebuah pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja, karena balik lagi ilmu itu banyak, bukan hanya di sekolah, seperti ilmu-ilmu kesopanan, norma, itu harus kita ajarkan pada anak-anak kita nanti. Nah, selain itu juga kita harus mengajarkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita. Lalu yang kedelapan adalah mengubah pikiran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, kalau misalnya orang-orang belum menganggap pendidikan ini penting dan mereka masih mengstigmakan bahwa pendidikan ini tidak menjamin, maka bahwasanya pendidikan yang berkualitas dan bermutu tidak akan terlaksanakan. Dimulai dari hal kecil, dari diri kita sendiri. Apabila kita tidak menganggap sesuatu itu penting, maka itu tidak akan terjalankan. Sama seperti pendidikan. Bahwa dasarnya pendidikan merupakan penopang yang paling utama dari sebuah keberlangsungan sebuah negara. Terlepas dari ekonomi, pendidikan itu adalah dasar bekal bagi mereka. Apabila pendidikan tidak ada, maka ekonomi, sosial, itu tidak akan berjalan dengan baik. Norma akan tidak ada, uang akan tidak ada, hukum juga akan tidak ada bila tidak ada pendidikan. Lalu selanjutnya adalah sosialisasi untuk masyarakat tentang pendidikan itu sendiri. Masyarakat tidak akan menganggap pendidikan penting, masyarakat tidak akan tahu kalau misalnya mereka harus ngobrol sama anak mereka tentang pendidikan, mereka nggak tahu cara mendidik anak, maka itu akan jadi sebuah kebuntungan buat jalan untuk mereka. Maka dibutuhkannya sebuah sosialisasi untuk masyarakat tentang pendidikan itu sendiri. Sampai bagaimanapun caranya, para masyarakat bisa menganggap bahwa pendidikan itu adalah sebuah kepentingan dan keharusan yang harus diberlangsungkan dari sekarang. Dikembalikan lagi ke Gelvan. Baik, terima kasih atas presentasinya. Terima kasih juga kepada
teman-teman semua yang telah mendengar hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima angkat permasalahan yang dilakukan oleh PISA ya, menurunnya kemampuan literasi Edwin yang tadi sudah dipaparkan. Bertanya? Ibu kalau misal mau ngasih saran boleh nggak, Bu? Putus-putus gimana? Gimana? Kalau misalnya mau ngasih saran boleh nggak, Ibu? Halo? Ibu, saya mau ngasih saran gitu untuk kelompok ini, boleh nggak, Ibu? Putus-putus ya? Tadi Tes. Apakah masih putus-putus? Ada. Oh, ada. Jadi cuma mau ngasih saran aja mungkin. Sebelumnya makasih banyak buat kelompok Edwin dan teman-teman kelompok Edwin, materi yang disampaikan sangat lengkap gitu. Tapi mungkin ada saran sedikit dari aku atau dari mewakili teman-teman lain mungkin untuk presentasi ke depannya lebih melihat durasi presentasi ya, karena kasihan buat kelompok yang lain mungkin ada yang banyak yang belum presentasi. Mungkin bisa minggu depan presentasinya kelompok lain, tapi takutnya ada materi yang seharusnya kita pelajari minggu depan, tapi harus terundur karena masih ada kelompok yang belum presentasi gitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih, Kronika. Oke. Kalau kita berbicara tentang mengangkat permasalahan atau topik itu seru ya, jadi saya tidak banyak memberi Putus-putus lagi. Maaf Ibu, putus-putus. Sampai Jumatan juga. Mungkin kelompoknya Kronika sudah? Sudah Ibu. Sudah presentasi, oke. Mahardika Agus? Belum, Bu. Boleh, Bu, sekarang. Silakan. Ya, Bu. Baik, Ibu, izin share screen. Baik, teman-teman, apa share screen-nya sudah terlihat? Udah, hai Pak. Udah. Udah, hai Pak. Terlihat. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pengaruh kualitas SDM atau sumber daya manusia dengan relevansi pendidikan di Indonesia. Boleh next. Anggota kelompok 2 yaitu Galda Ajara Dwitami, Haifanisa Anwari, Hikmah Nursa Anggraini, Mahardika Agustina, dan Muhammad Rifki. Sebelum ke hasil diskusi kami, terdapat sebuah quote dari Aristoteles, yaitu "The roots of education are bitter, but the fruit is sweet."
Jadi artinya itu pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis. Maknanya yaitu sesuatu yang baik itu pasti sulit untuk diraih, namun di ujungnya itu terdapat kemanisan atau hal yang baik yang akan diperoleh. Selanjutnya. Silakan. Baik, yang pertama ada definisi relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah masalah pendidikan yang mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan. Dan bisa juga dilihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejurusan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Lalu selanjutnya ada kriteria relevansi pendidikan. Nah, salah satu kriteria atau metode dari relevansi pendidikan ini yaitu ada relevansi dengan metode situasi. Yang termasuk situasi di sini adalah keadaan peserta didik, keadaan cuaca, keadaan guru, keadaan kelas yang berdekatan dengan kelas yang akan diberi pelajaran metode tertentu. Contoh gambaran bagaimana relevansi situasi dalam mengajar ini, pertama ada dari guru. Jadi guru ini adalah seorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memudahkan dalam melaksanakan perannya dalam membimbing muridnya. Guru juga sebagai bagian dari situasi belajar mengajar cenderung untuk mengambil keputusan-keputusan yang berbeda dengan guru lainnya. Misalnya guru A memutuskan untuk menggunakan metode ceramah untuk mengajar bahan pelajaran agamanya, sedangkan guru B setelah mempertimbangkan kemampuannya dan fasilitas yang ada akhirnya memutuskan menggunakan kerja kelompok. Lalu selanjutnya ada suasana kelas. Suasana kelas dalam uraian ini adalah hubungan sosial antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Misalnya hubungan sosial yang bersifat otoritas, otokratis, dan demokratis. Pada suasana otokratis, guru memegang seluruh tanggung jawab dan inisiatif, murid cenderung lebih pasif dan penurut. Lalu pada suasana demokratis, pembagian dan tanggung jawab antar guru dan murid mempunyai kecenderungan untuk kerjasama, penuh inisiatif, tidak hanya menerima pelajaran tetapi juga mengemukakan pendapat-pendapatnya. Lalu selanjutnya ada alat-alat pembelajaran. Nah, yang dimaksud dari alat di sini adalah semua perlengkapan yang ikut menentukan penggunaan suatu materi pelajaran cukup tersedia, maka kemungkinan metode assignment recitation dapat digunakan sebaliknya. Kalau buku tidak ada atau tidak cukup, untuk akan dipilih metode ceramah. Baik, kemudian ada faktor-faktor penyebab tidak relevannya pendidikan di Indonesia. Dalam mencapai tujuan pendidikan, diperlukan peninjauan kurikulum secara matang. Salah satu prinsip relevansi kurikulum adalah relevansi dengan dunia kerja. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Rendahnya relevansi pendidikan disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya proses pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, penyusunan kurikulum sekolah yang tidak terstruktur. Yang keempat, sistem pembelajaran serta pengelolaan belajar kurang inovatif. Yang kelima, tenaga pengajar kurang handal. Dan yang terakhir, anggaran-anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Selanjutnya adalah upaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan di Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan relevansi kualitas pendidikan di Indonesia adalah
Yang pertama, melakukan perubahan kurikulum dan metode mengajar. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia khususnya guru. Yang keempat, pengembangan manajemen penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Dan yang menjadi fokus untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah pengembangan atau peningkatkan sumber dayanya, yaitu guru. Dengan begitu akan menciptakan guru-guru yang lebih profesional dalam mengajar atau memberikan ilmu, dan akan membuat lulusannya itu memiliki keterampilan yang siap menghadapi dunia yang sesungguhnya. Bisa dilanjut? Baik, selanjutnya adalah contoh kasus permasalahan relevansi pendidikan di Indonesia. Dari berbagai kasus yang ada, kelompok kami mencantumkan 2 kasus yang diantaranya lulusan dari pendidikan wajib belajar dan lulusan dari perguruan tinggi. Yang pertama dari pendidikan wajib belajar, terlebih SMK, yang sedianya dirancang untuk memenuhi tuntutan kualitas dunia kerja. Dengan solusinya, pemerintah menerapkan kebijakan pendidikan sistem ganda. Yang kedua, dari lulusan perguruan tinggi. Tidak relevan lulusan perguruan tinggi dengan pekerjaan yang didalami atau yang tersedia. Solusinya, meningkatkan dalam pengembangan kurikulum berkelanjutan di semua bidang pendidikan, seperti kurikulum pendidikan dasar yang dapat memberikan kemampuan dasar dengan merata yang disertai penguatan-penguatan lokal, mengembangkan program studi, jurusan, dan fakultas di perguruan tinggi, serta meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan pendidikan tinggi yang didasarkan atas studi kelayakan. Baik, kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah relevansi pendidikan adalah masalah pendidikan yang mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran atau output yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Relevansi pendidikan dapat dilihat dengan mengikuti alur input, proses, output. Input dalam komposisi tertentu yang diproses dengan metode tertentu akan membuahkan 2 macam hasil, yaitu hasil jangka pendek dan hasil jangka panjang. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik mulai memasuki dunia kerja. Kemampuan dan keterampilan yang didapatkan oleh peserta didik harus sesuai dengan apa yang akan mereka hadapi di lapangan kelak, terutama dalam implementasi kurikulum 2013, di mana para guru dituntut untuk mampu mengembangkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan di tempat mereka bertugas, sekaligus mengelola pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran aktif. Dan ini beberapa referensi dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hanifah dan rekan-rekan tadi membahas tentang pengaruh kualitas SDM terhadap relevansi pendidikan ya. Iya, Bu. Lanjut ya, supaya bisa selesai tepat waktu. Belum? Selanjutnya mungkin tadi dari ada yang mau terkait tentang relevansi pendidikan.
Nampaknya tidak ada ya. Kalau begitu, kelompok Samuel, Izin apa share screen sudah terlihat? Bu, untuk sekarang boleh kelompok siapa dulu? oh ya, silahkan. Ini koneksi saya agak error dari tadi keluar masuk terus. Mungkin bisa kelompoknya Wafa dulu ya, kelompok 1 boleh, atau kelompoknya Azam juga boleh. Silahkan siapa yang lebih siap dahulu. Ya, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Untuk kelompok 1 beranggotakan Aden Istiansyah, Fadilah Andini, Muhammad Hilmi Asidiki, Putri Nabilah, dan Wafa Nafisah. Pertama, pengertian pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan dalam melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Menurut Rian Nugroho, isu pemerataan pendidikan merupakan turunan dari isu pemerataan pembangunan, yang di mana masalah ini melahirkan konsep trilogi pembangunan, yakni pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Untuk pemerataan pendidikan itu dibagi menjadi 2 aspek. Ada equality dan equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aden. Untuk contoh kasusnya, yang pertama ada dampak dari konflik di Papua. Dikutip dari artikel CNN Indonesia yang berjudul Setumpuk Kendala Pendidikan Papua yang dibawa ke pusat, diberitakan bahwa konflik antara aparat keamanan dengan organisasi Papua Merdeka serta masyarakat lainnya memberikan dampak yang besar terhadap keamanan serta jalannya pendidikan. Tidak hanya bagi pelajar saja, begitu pula bagi guru. Konflik tersebut mengakibatkan tidak amannya mereka sampai di tempat kerja bahkan tempat tinggal mereka.
Bagi pelajar di Kabupaten Duga terdapat 4.000 siswa yang 2 tahun 8 bulan tidak bersekolah karena adanya konflik ini. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Seharusnya pendidikan dapat diprioritaskan atau setidaknya tidak terpengaruh sedikit pun karena akan menghambat pendidikan serta membuat tidak meratanya pendidikan di Papua. Karena hal itu sangatlah riskan bagi para pelajar serta bagi pendidikan di Papua. Selanjutnya, dampak pandemi COVID-19 di Papua. Pandemi COVID-19 membuat sistem pembelajaran di Indonesia menjadi berubah. Para pelajar dituntut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun, para pelajar di Papua tidak mendapatkan sarana dan prasarana yang merata karena sebanyak 64% wilayah Papua kuota gratis. Namun, hal itu tidak bermanfaat karena di mayoritas wilayah Papua yang tidak terdapat akses internet. Hal ini seharusnya diperhatikan agar seluruh pelajar mendapatkan pemerataan pendidikan. Bahkan kebijakan pemerintah yang sangat menggantungkan implementasi pembelajaran berbasis online, seperti contohnya UNBK, kebijakan ini seharusnya ditinjau kembali karena untuk akses internet saja 64% wilayah Papua tidak ada, apalagi untuk pengaksesan UNBK yang harus menjadi kualitas yang kuat. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang kurang memadai di Papua. Papua masih jangkau sarana prasarana yang paling mendasar. Menurut tinjauan, terdapat guru yang melapor ke kantornya dengan membawa amplop hanya untuk meminta fasilitas WC atau ruang kelas dan ruang buku. Dalam satu sekolah terdapat 5 guru. Setiap guru pergi melapor menemui para petinggi hanya untuk meminta beberapa fasilitas mendasar yang seharusnya ada di sekolah. Seharusnya, tugas tersebut untuk mengajar, mendidik, dan memimpin. Jika guru melaksanakan tugas tersebut, ketiga tugas khusus yang wajib dilakukan oleh guru tidak terpenuhi. Akibatnya, para pelajar tidak mendapatkan pendidikan yang merata. Sebetulnya bukan hanya dari peran gurunya saja, tetapi dari tidak adanya fasilitas yang seharusnya ada di dalam sekolah demi menunjang pembelajaran. Selanjutnya, solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama, dalam menghadapi konflik sosial di suatu daerah, pemerintah perlu dengan segera menyelesaikan konflik sosial yang berkepanjangan demi kepentingan para siswa-siswi yang menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Yang kedua, demi mewujudkan pendidikan yang baik, pemerintah perlu terlebih dahulu memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah daerah atau pusat membuat kebijakan yang mensejahterakan para tenaga pendidik agar para tenaga pendidik memiliki kehidupan yang layak dan bisa bersemangat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, dalam mengatasi permasalahan infrastruktur, sarana dan prasarana yang masih kurang, pemerintah perlu mempercepat pembangunan di daerah terpencil, sehingga daerah tersebut mampu menghasilkan kualitas SDM yang mampu bersaing dengan daerah lain. Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang pendidikan, terutama ruangan belajar yang memadai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Hilmi ya. Oke. Selanjutnya kelompok 6 sudah siap? Kelompoknya Azam tadi? Iya, Ibu sudah siap. Oke, silakan Azam. Apa share screen sudah terlihat? Sudah. Sudah, Jan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai permasalahan pendidikan Indonesia dengan anggota Andi Muhammad Alfat, Anissa Cahyani Laksonowati, Azam Muhammad Al-Ghozi, dan Dita Rismawati. Pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendahuluan, pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting. Bagi semua orang, dan pendidikan selalu menjadi sebuah tumpuan untuk pengembangan individu dan masyarakat. Pendidikan sendiri merupakan alat untuk memajukan peradaban, pengembangan, dan untuk membuat generasi yang akan datang mampu berbuat banyak bagi pendidikan mereka. Pemerataan pendidikan mempunyai arti memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang telah menjadi masalah yang menjadi perhatian, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa pendidik mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa. Dengan seiring berkembangnya demokratis pendidikan dengan semboyan education for all. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek, yaitu equality dan equity. Equality memiliki arti persamaan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan untuk equity memiliki makna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Untuk hasil diskusi, seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia saat ini dari segi kualitas sangatlah rendah. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Adapun faktor-faktor mempengaruhi seperti faktor internalnya, meliputi staf-staf yang berperan pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, serta sekolah-sekolah yang sudah maju di bidang pendidikan. Sedangkan ada faktor eksternalnya, yaitu masyarakat umum, yang mana masyarakat ini sebagai ikon dan dan juga tujuan dari adanya pendidikan itu sendiri oleh Indra tahun 2019. Oleh karena itu, permasalahan ini harus adanya kerjasama di antara pemerintah dan masyarakat agar kualitas pendidikan Indonesia ini tidak rendah lagi. Dan itu ada pula faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia yang semakin memprihatinkan, yang mengakibatkan terjadinya ketidakmerataan pendidikan, yaitu satu, rendahnya sarana fisik. Seperti banyaknya gedung-gedung sekolah yang sudah tak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan. Lalu yang kedua, rendahnya kualitas guru atau pengajar, banyaknya guru yang belum maksimal atau profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah rendahnya kesejahteraan guru atau pengajar, di mana para pengajar mendapatkan pendapatan yang rendah. Hal ini membuat para pengajar mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dita Rismawati. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada yang keempat, yaitu rendahnya prestasi siswa. Hal ini berdampak pada siswa yang mana prestasinya rendah dikarenakan seorang pengajar yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, ada kurangnya dalam pemerataan seluruh pelosok desa di kalangan dinas pendidikan. Hal ini menjadi sangat wajar, sehingga membuat masyarakat pedalaman kurang tersentuh dan kurang diperhatikan dan menjadikan hal yang biasa. Yang keenam adalah rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sering terjadi ketika sudah lulus sekolah, ketidakserasian antara pendidikan dengan kebutuhan kerja disebabkan kurikulum yang kurang fungsional ketika dipelajari di sekolah dengan kebutuhan kerja yang diharapkan nantinya ketika memasuki dunia kerja. Yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan bermutu itu mahal. Inilah yang selalu kita dengar dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu dalam membiayainya karena ekonomi yang rendah. Kurangnya pemerataan kita selama ini disebabkan oleh pendidikan yang dikelola tidak secara profesional, adanya kejadian bongkar pasang dalam kebijakan secara tidak konsisten, misalnya seperti penerapan kurikulum CBSA, kurikulum berbasis komputer, KBK, kurikulum KTSP, adanya pergantian nama dari SMA ke SMU, dan kembali lagi ke SMA sebelum diadakannya evaluasi hasil pelaksanaannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Andi. Terima kasih. Pemerataan pendidikan formal. Pertama, sekolah dasar dan prasekolah. Pada jenjang ini, anak-anak memerlukan perhatian khusus, children with special needs. Namun hal itu belum juga sebenarnya terpenuhi dalam mendapatkan layanan pendidikan secara baik. Termasuk dalam pendidikan dasar, anak-anak yang tergolong ke dalam kelompok ini adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Mengingatkan pendidikan merupakan bagian dari hak dasar bagi seluruh penduduk Indonesia, maka layanan pendidikan harus pula menjangkau anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus tersebut. Lalu ada pemerataan pendidikan menengah. Pada jenjang pendidikan menengah ini banyak bermunculan sekolah-sekolah unggul, di mana model sekolah ini hanya diperuntuk untuk kalangan borjuis, elit, dan berduit, di mana hal ini untuk mempertahankan eksistensi sebagai kalangan atas. Kalaupun ada peserta didik yang masuk ke sekolah dengan sistem subsidi silang, itu hanya akal-akalan saja dari pihak sekolah untuk menghindari image di masyarakat sebagai sekolah mahal dan berkualitas. Sekolah plus, sekolah unggulan, sekolah alam, sekolah terpadu, sekolah eksperimen, laboratorium, sekolah full day, dan label-label lain yang melekat pada sekolah yang diasumsi dengan unggul. Kesimpulannya, untuk mencegah ketidakmerataan pendidikan di Indonesia bisa dilakukan dengan cara mencegah agar ketidakmerataan dapat ditekan. Berikut contoh upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Selanjutnya bisa di next. Ya mungkin dari kelompok kami seperti itu sih. Atau mungkin selanjutnya dari Anissa bisa ditambahkan kesimpulannya. Baik, kesimpulan dari hasil diskusi ini berikut contoh upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan kualitas guru dengan melakukan pelatihan dan program sertifikat, mensejahterakan para pengajar, melakukan survei di mana saja tempat yang masih belum terjangkau oleh sarana pendidikan, dan terakhir membangun gedung sekolah baru pada pelosok desa yang masih belum mempunyai sarana pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kembalikan ke Ajam. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih kelompoknya Azam dan kawan-kawan. Ada yang mau menambahkan atau memberikan pendapat atas pemaparan materi dari kelompok Azam? Berarti kita sisa satu kelompok lagi ya. Kita selesaikan hari ini saja karena nampaknya minggu depan masih ada materi tentang organisasi dalam dunia pendidikan. Jadi kelompok terakhir bisa dipresentasikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat. Sebentar.
ada kendala. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai masalah mutu pendidikan di Indonesia. Masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan ini tampak dari sejak kita merdeka hingga kini memasuki era milenium, belum juga dapat terselesaikan dengan baik. Masalah mutu pendidikan di Indonesia memang sangat kompleks dan rumit. Ini tidak semudah mengembalikan kedua telapak tangan. Baik, berikut adalah beberapa pandangan tokoh tentang mutu pendidikan. Yang pertama dari Ahmad, 1993, kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Yang kedua dari Engkoswara, 1986, mutu atau keberhasilan pendidikan terdiri dari 3 sisi, yaitu prestasi, suasana, dan ekonomi dalam hubungan dengan mutu sekolah. Berikutnya ada Slamet, 1998, masyarakat yang mengatakan sekolah itu bermutu atau unggul hanya melihat dari fisik sekolah dan banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ada juga yang melihat banyaknya tamatan yang diterima di jenjang sekolah yang lebih tinggi atau yang diterima di dunia usaha. Yang selanjutnya itu Hefneman dan Loxley dalam Budiono dan Abbas Ghazali, 1999. Kualitas sekolah dan guru nampaknya sangat berpengaruh pada prestasi akademis di seluruh dunia, dan semakin miskin suatu negara, semakin kuat pengaruh tersebut. Dan berikut adalah masalah-masalah mutu pendidikan yang terjadi di Indonesia, yaitu rendahnya kualitas sarana atau prasarana, kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dan biaya pendidikan yang mahal. Berikutnya bisa disampaikan oleh Rama. Selanjutnya, rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Pada tanggal 30 Maret 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mendatangani PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021. Peraturannya adalah 1. Standar sarana dan prasarana memiliki kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Sarana sebagai maksud pada ayat 1 merupakan sebagai suatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, contoh kasus, kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar di Indonesia hingga saat ini masih memperhatinkan. Sekolah rusak di jenjang SD dan SMP masih menjadi persoalan yang belum dipecahkan. Sekitar 20,97% ruang SD telah rusak, sementara di SMP sekitar 20,06%. Ruang SD yang jumlahnya 895.000 unit dan yang rusak adalah 1.187.55.000 ruang kelas di SMP. Ruang kelas yang telah rusak mencapai 39.554 dari total 192.029 ruang kelas. Dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi ruang kelas telah rusak berkisaran 17,36 triliun, namun dana alokasi khusus atau DAK setahun ini sekitar 10 triliun. Selanjutnya. Baik, masalah selanjutnya yaitu rendahnya kualitas guru. Guru-guru di Indonesia kebanyakan masih dikatakan belum profesional dalam hal untuk mengajar murid-muridnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu guru bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak di usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain itu juga terdapat di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Untuk contoh kasusnya, yaitu di salah satu madrasah ibtidaiyah atau MI yang HES didampingi 5 dari 9 guru yang bukan sarjana pendidikan, 5 orang guru tersebut hanya tamatan SMA, 3 orang diantaranya tengah kuliah semester 4 jurusan PGSD. Hal ini tentu berdampak pada tidak memadainya kompetensi yang dimiliki para guru tersebut dalam mengajar, terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Materi selanjutnya boleh disampaikan oleh Faizal. Oke, yang ketiga ada rendahnya prestasi siswa. Faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi belajar digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu faktor internal yang bersumber pada diri siswa dan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri siswa. Faktor internal dipengaruhi oleh jasmaniah, kesehatan, dan cacat tubuh, serta psikologi yang berupa intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Berikut contoh kasus. Ada seorang anak bernama Andi. Ia memiliki minat belajar yang terbilang kurang. Karena Andi masih sering tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya, Andi sendiri tidak lesu saat mengikuti pembelajaran. Latihan sering dikerjakan asal-asalan dan sering diam ketika guru bertanya. Selain itu, Andi juga kurang memberikan perhatian pada saat guru sedang menjelaskan. Dari kasus di atas, kita dapat menggambarkan bahwa dengan kurangnya minat belajar pada diri kita, tentu akan berpengaruh pada pencapaian prestasi kita nanti. Jika kita memiliki minat belajar yang tinggi, tentunya akan menghasilkan hasil prestasi yang bagus. Sebaliknya, jika kita memiliki minat belajar yang rendah, maka hasil prestasi yang kita dapat pun juga ikut rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anindya. Baik, berikutnya rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dampak dari tidaknya relevan pendidikan ini yaitu yang pertama, lulusan tidak siap secara kognitif dan teknikal untuk melanjutkan kesatuan pendidikan di atasnya. Yang kedua ada lulusan kejuruan dan pendidikan tinggi belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Dan terakhir ada jumlah angka pengangguran yang meningkat. Contohnya seperti terdapat sekolah berupa SMK di Jakarta yang bernama Barunawati. SMK ini menerima banyak sekali murid yang ingin masuk ke SMK tersebut dikarenakan SMK tersebut merupakan SMK yang favorit, swasta favorit. SMK Barunawati sendiri menerima sekitar 120 murid tiap tahunnya, maka tak heran jika nantinya banyak lulusan yang berasal dari SMK tersebut. Selanjutnya itu ada biaya pendidikan yang mahal. Pertama, di sini ada kurangnya dukungan dan subsidi pemerintah, lalu ada kurangnya kesejahteraan guru, tidak ada standarisasi biaya operasional sekolah, dan yang terakhir adalah anggaran pembiayaan sekolah yang tidak efektif dan efisien. Untuk contoh kasusnya, rata-rata total biaya pendidikan untuk tingkat sekolah dasar SD pada tahun ajaran 2017-2018 sebesar 2,4 juta. Kemudian untuk jenjang sekolah menengah pertama mencapai 4,23 juta rupiah. Rata-rata biaya sekolah menengah atas 6,5 juta, sedangkan perguruan tinggi sebesar 15,33 juta rupiah. Selanjutnya. Cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Pertama, mengembalikan fungsi guru sebagai pendidik yang mempunyai tugas untuk mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik sehingga peserta didik mampu menghadapi persoalan-persoalan di masa mendatang secara kreatif dan inovatif. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan melalui penataan ulang berbagai kebijakan dan tata kelola pendidikan yang pelaksanaannya disamakan dengan bidang lain yang tujuan, fungsi, dan perannya berbeda dengan lembaga pendidikan. 3. Menciptakan kurikulum yang fleksibel sehingga memberikan kesempatan kepada para pelaku pendidik untuk memiliki peluang dalam pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Sistem pembelajaran lebih banyak menitikberatkan pada kuantitas daripada kualitas proses. Perlu diubah
di paradigma pembelajaran Indonesia dari menitik beratkan pada kuantitas hasil menjadi penekanan pada keduanya baik kuantitas maupun kualitas hasil pembelajaran. Selanjutnya, Pajak Naura. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini yaitu kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dikarenakan faktor pendidikan seperti kurangnya efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pendidikan yang belum optimal, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti rendahnya kualitas sarana dan prasarana, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dan mahalnya biaya pendidikan. Solusi yang kita bisa berikan pada permasalahan tersebut yaitu mengembalikan fungsi guru, meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, menciptakan kurikulum yang fleksibel, serta sistem pembelajaran lebih banyak menitik beratkan pada kuantitas hasil daripada kualitas proses. Sekian dari materi yang bisa kita sampaikan. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Samuel dan kawan-kawan. Nah, ini kelompok terakhir ya, yang sudah presentasi. Jadi ada yang mau ditambahkan, ada yang menanggapi dari pemaparan materi kelompoknya Samuel? Kalau tidak ada, mungkin saya sambil penutup ya. Dari 7 kelompok sudah memaparkan tentang permasalahan dan isu permasalahan atau isu dalam dunia pendidikan. Bermacam-macam permasalahan yang tadi diangkat. Nah itu sebetulnya kalau kita lihat solusi-solusi yang mungkin diusulkan kelompok-kelompok ini, ada beberapa yang sebetulnya sudah mulai dilaksanakan, namun hasilnya belum nampak ya, karena masih berproses terus-menerus. Jadi kalau bisa kita rangkum, kemarin sudah saya sampaikan juga, 4 pokok permasalahan ini yang senantiasa terus ada gitu. Jadi semakin meningkatnya mutu pendidikan, pasti permasalahan-permasalahan juga muncul lagi, permasalahan baru, kemungkinan isu-isu baru itu juga muncul. Nah, isu yang paling hangat saat ini adalah tentang ini ya, efektivitas sebetulnya, efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Nah, kalau tadi melihat para guru itu banyak yang menyampaikan bahwa kurangnya kompetensi guru dalam memberikan pembelajaran. Nah, sebetulnya itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, termasuk kondisi pandemi ini, jadi mengakibatkan guru harus melaksanakan perkuliahan secara daring. Nah, itu perkuliahan secara daring itu juga kurang efektif menurut saya, karena kebanyakan yang saya lihat ya dari tetangga saya, kemungkinan sepupu saya, itu mereka hanya mengerjakan apa ya istilahnya tuh lembar kerja siswa gitu ya, LKS gitu. Nah, itu pun dengan bantuan orang tua gitu. Jadi guru itu kurang efektifnya mungkin bisa dilihat dari itu, atau bisa diidentifikasi dari segi itu. Nah, paling itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan sebelum saya akhiri mungkin ya, atau ada yang mau berpendapat gitu? Ada yang mau disampaikan dari rekan-rekan? Kalau tugasnya ini sudah dikumpulkan ya, tadi saya sudah cek di spot. Ya, Bu, sudah, Bu. Oke. Tapi makalah ya, PPT-nya tidak ada yang dikumpulkan? Kenapa, Ibu? Makalah aja. Makalah yang dikumpulkan hanya makalah saja, instruksinya dari Pak Wahid? Iya, atau makalah saja, Ibu. Oh, makalah saja. Oke, baik. Ya sudah, tadi sudah saya cek, tinggal saya berikan penilaian. Nah, ada yang mau disampaikan atau tidak? Kalau tidak, mungkin bisa saya akhiri. Untuk yang laki-laki bisa persiapan sholat Jumat.
Ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Oke. Baik, mungkin bisa saya akhiri ya. Terima kasih semuanya atas pemaparan tugas hari ini. Saya ucapkan terima kasih, banyak kurangnya saya dalam memandu perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.